Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita rahmat serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir berkumpul dalam mengikuti mata kuliah kepemimpinan digital dan perilaku organisasi pendidikan. Salawat serta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Ibu Profesor Nur Hijrah Gistituati MED, yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Rusdinal MPD, dan yang saya hormati Ibu Dr. Anissa MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Kepemimpinan Digital dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Kepemimpinan Digital dan Perilaku Organisasi Pendidikan. Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Aini Setia Rahmalita. Di sini saya merupakan anggota dari kelompok 3 yang akan mempresentasikan materi terkait dengan gaya atau model kepemimpinan. Langsung saja pada pembahasan kita kali ini membahas 8 poin penting dalam model dan gaya kepemimpinan ini. Yang pertama yaitu berkaitan dengan gaya kepemimpinan kontinum. Nah, yang kedua berkaitan dengan gaya manajerial grid. Kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan model 3 dimensi dari Riden. Kemudian yang keempat itu berkaitan dengan 4 sistem manajemen dari Likert. Kemudian yang kelima itu berkaitan dengan kepemimpinan uh, gaya kepemimpinan yang dijelaskan oleh Harso dan Blanchard. Kemudian yang keenam itu berkaitan dengan model kontingensi Fiedler. Yang ketujuh, poin ketujuh membahas mengenai model teori jalan kecil. Dan yang terakhir membahas terkait dengan gaya dan efektivitas kepemimpinan. Langsung saja pada poin pertama yaitu berkaitan dengan gaya kepemimpinan kontinum. Nah, sebelum itu, gaya kepemimpinan kontinum ini merupakan teori yang dikembangkan oleh Robert dan Warren pada tahun 1958. Nah, teori ini atau gaya kepemimpinan kontinum ini menjelaskan bahwa pemimpin itu harus mampu untuk menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan situasi, kemudian karakter bawahan, serta kebutuhan dari organisasi. Nah, ini merupakan bagan atau skema dari gaya kepemimpinan kontinum. Nah, pada garis atau sumbu horizontal di sebelah kiri ini bertuliskan bahwa kepemimpinan itu terpusat pada atasan. Artinya kepemimpinan pada sumbu sebelah kiri ini merupakan kepemimpinan otoriter, di mana pemimpin itu memiliki kontrol penuh dalam pengambilan keputusan. Nah, kita lihat di sebelah kanan itu ada itu yaitu menjelaskan bahwa kepemimpinan itu terpusat pada bawahan. Artinya, kepemimpinan yang berada pada sebelah kanan itu ini merupakan kepemimpinan yang lebih demokratis. Artinya, di mana bawahan itu memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan. Nah, jika kita bandingkan antara garis horizontal sebelah kiri dan kanan, dapat dikatakan bahwa semakin ke kiri, maka pemimpin itu menggunakan gaya kepemimpinan yang lebih otoritas. Jadi, bawahan itu tidak memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan. Nah, jika semakin ke kanan, nah pada bagian ini dapat dikatakan bahwa bawahan itu mendapatkan kebebasan yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan. Nah, gaya kepemimpinan kontinum ini dibagi menjadi 7 tingkatan gaya kepemimpinannya. Nah, yang pertama yaitu ada pemimpin membuat keputusan dan mengumumkannya. Nah, maksudnya di sini itu pemimpin sepenuhnya menentukan arah tanpa adanya masukan dari bawahan. Nah, yang kedua ada pemimpin menjual keputusan. Nah, maksudnya di sini yaitu pemimpin masih mengambil keputusan sendiri, tetapi memberi penjelasan kepada bawahan. Kemudian yang ketiga, itu menjelaskan bahwa pemimpin memberikan ide dan mengundang pertanyaan. Nah, maksudnya di sini yaitu pemimpin mulai untuk membuka diskusi, tetapi masih memegang kendali dalam pengambilan keputusan. Nah, yang keempat, itu pemimpin memberikan keputusan sementara yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah. Maksudnya di sini yaitu bawahan mulai diberikan ruang untuk memberikan masukan-masukan dan saran. Nah, yang kelima yaitu pemimpin memberikan persoalan, meminta saran, dan membuat keputusan. Nah, maksudnya di sini yaitu
keputusan masih berada atau dibuat oleh pemimpin, tetapi berdasarkan saran dari bawahan. Kemudian yang keenam itu berkaitan dengan pemimpin merumuskan meminta pada kelompok untuk membuat keputusan. Nah, pada poin keenam ini maksudnya yaitu pemimpin memberikan wewenang kepada bawahan dalam mengambil keputusan, tetapi ada batasannya. Nah, yang ketujuh yang terakhir itu pemimpin mengizinkan bawahan melakukan fungsinya, tapi dalam batasan yang telah ditentukan. Nah, di sini artinya bahwa hal itu memiliki kebebasan dalam pengambilan keputusan, tapi masih dalam batasan yang telah ditentukan. Nah, itu dia tadi gaya kepemimpinan kontinuum. Nah, yang kedua, yaitu gaya managerial grid. Nah, apa yang menjadi penyebab terjadinya perubahan dari gaya kontinuum ini ke gaya managerial grid? Nah, peralihan dari gaya kontinuum ke gaya manajerial grid itu terjadi karena adanya kebutuhan atau pendekatan kepemimpinan yang lebih terstruktur dan terukur dalam menyeimbangkan kepentingan organisasi dan individu. Nah, gaya kepemimpinan kontinuum tadi itu berfokus pada kepemimpinan yang otoriter hingga demokratis, tetapi kurang memberikan tolak ukuran jelas mengenai efektivitas kombinasi antara kepemimpinan yang optimal. Nah, sementara dari gaya kepemimpinan managerial grid ini dikembangkan oleh Black dan Mountain menawarkan pendekatan yang lebih sistematis. Nah, maksudnya di sini pendekatan sistematis yang mudah untuk mengukur kepemimpinan berdasarkan dua dimensi. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan dimensi perhatian terhadap produktivitas, kemudian dimensi yang berkaitan dengan perhatian terhadap orang-orang atau bawahan yang berada dalam organisasi. Nah, gaya kepemimpinan managerial grid ini ada beberapa tipe. Nah, yang pertama yaitu tipe grid 1.9. Maksudnya di sini, ia tinggi dalam memberikan perhatian kepada orang-orang yang berada dalam organisasi, namun rendah dalam perhatiannya terhadap produktivitas atau hasil kerja dari organisasi. Nah, jadi dapat dikatakan bahwa gaya manajerial grade 1.9, manajer itu mempunyai rasa tanggung jawab memikirkan orang-orang yang ada di dalam organisasi, tapi dia tidak memikirkan tentang produktivitas, sehingga pemikirannya terhadap produktivitas itu rendah. Nah, yang kedua, itu ada gaya kepemimpinan 9.9. Nah, maksudnya di sini, dia tinggi dalam memikirkan orang-orang dalam organisasi dan juga tinggi dalam memikirkan produktivitas organisasi. Nah, jadi dapat dikatakan manajer yang menerapkan gaya grade 9.9 itu cenderung mempunyai rasa tanggung jawab tinggi untuk memikirkan baik itu organisasi ataupun orang-orang atau anggota yang berada dalam organisasi tersebut. Nah, kemudian ada gaya grade 9.1. Nah, maksudnya di sini yaitu tinggi perhatiannya terhadap produktivitas namun rendah perhatiannya terhadap orang-orang atau anggota dalam organisasi. Nah, jadi manajer ini hanya memikirkan tentang usaha untuk meningkatkan produktivitas saja dan sangat kurang dalam memperhatikan kesejahteraan atau kebutuhan dari anggota-anggota dalam organisasinya. Nah, kepemimpinan ini manajer yang menerapkan gaya kepemimpinan grid 9.1 ini disebut dengan manajer otoritas. Kemudian yang keempat itu ada grade 1.1. Maksudnya di sini dia rendah dalam memikirkan atau memperhatikan orang-orang, namun juga rendah dalam memperhatikan produktivitas organisasinya. Nah, jadi di sini orang atau manajer yang menerapkan gaya kepemimpinan 1.1 ini dapat dikatakan merupakan manajer yang perhatiannya kurang baik kurang baik dari segi perhatian terhadap orang-orang dalam organisasi dan segi perhatian 5 itu ada namanya grade 5.5. Nah, maksudnya di sini seimbang dan seimbang dalam organisasi. Nah, itulah gaya managerial grade. Kemudian di sekolah dasar itu cenderung menggunakan gaya grade 5.9. Nah, kenapa begitu? Nah, dalam konteks organisasi sekolah dasar, pemimpin sebagai
kepala sekolah sebagai pemimpin itu cenderung menggunakan gaya 5.9 karena fokus utama mereka itu adalah untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung bagi siswa dan tenaga pendidik. Nah, grade 5.9 ini menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap kesejahteraan individu, sementara perhatian terhadap produksi atau pencapaian akademik mereka juga berada pada tingkat menengah. Nah, kemudian untuk organisasi sekolah menengah menggunakan gaya grade 9.6. Nah, kenapa begitu? Nah, kalau dalam konteks sekolah menengah itu pemimpin sebagai kepala sekolah cenderung menggunakan gaya grade 9.6 karena mereka ingin menyeimbangkan antara pencapaian akademik yang tinggi dengan perhatian besar terhadap kesejahteraan siswa dan para tenaga pendidik dan kependidikan mereka. Nah, pada saat atau pada organisasi sekolah menengah ini, siswa itu mulai menghadapi tekanan yang berkaitan dengan bidang akademik seperti pelaksanaan UN, kemudian pemilihan jurusan, kemudian berkaitan dengan masuk dalam perguruan tinggi atau persiapan masuk ke perguruan tinggi. Nah, sehingga pemimpin sekolah itu harus memastikan bahwa target akademik tetap menjadi prioritas pertama, tetapi tetap mempertimbangkan kesejahteraan dari guru dan tenaga kependidikan di dalam sekolah. Kemudian dalam suatu organisasi industri, biasanya itu menggunakan gaya grid 5.5, kemudian gaya grid 9.9, kemudian ada gaya grid 9.1, kemudian ada gaya grid 1.9, dan gaya grid 1.1. Nah, jika suatu manajer itu tingkat karirnya rendah, maka ia menggunakan gaya kepemimpinan grid 9.9. Maaf, jika seorang pemimpin itu menggunakan tinggi karirnya, maka dia menggunakan kepemimpinan yang bergaya 9.9 dan 9.1. Nah, sebaliknya, jika pemimpin itu kurang karirnya, maka ia menggunakan gaya grade 5.5 dan 1.9. Nah, lanjut berkaitan dengan model 3 dimensi Riden. Nah, apa yang menjadi peralihan dari model grid tadi ke model 3 dimensi Riden ini, di mana model 3 dimensi Riden ini merupakan pengembangan dari model managerial grid yang diperkenalkan oleh William tadi. Nah, jadi model ini menambahkan dimensi efektivitas terhadap dua dimensi sebelumnya, yang mana sebelumnya tadi menggunakan dimensi perhatian terhadap tugas dan perhatian terhadap orang atau individu dalam organisasi. Jadi yang membedakan dalam model tiga dimensi Riden ini yaitu menambahkan efektivitas. Nah, di sini Riden menekankan bahwa tidak semua gaya kepemimpinan itu efektif terhadap setiap situasi, sehingga efektivitas kepemimpinan itu tergantung pada bagaimana pemimpin menyesuaikan gayanya dengan kondisi yang ada. Nah, jadi dalam model tiga dimensi Riden ini ada efektif dan tidak efektifnya. Nah, suatu gaya kepemimpinan dapat dikatakan efektif apabila gaya kepemimpinan itu dapat mengatasi situasi tertentu, berhasil mengatasi situasi tertentu. Sebaliknya, jika gaya kepemimpinan itu tidak efektif, maka gaya kepemimpinan yang diterapkan itu gagal dalam menghadapi suatu situasi. Nah, di sini untuk gaya kepemimpinan yang pertama yaitu gaya integrated. Nah, bentuk efektif dari gaya kepemimpinan integrated ini adalah gaya kepemimpinan eksekutif. Nah, maksudnya di sini yaitu pemimpin memberikan perhatian pada tugas dan hubungan kerja. Nah, yang kedua, selanjutnya, bentuk dari tidak efektif dari gaya kepemimpinan integrated ini adalah gaya kepemimpinan kompromiser. Nah, gaya kepemimpinan kompromiser ini merupakan gaya yang memberikan perhatian besar pada tugas dan hubungan kerja dalam situasi yang menekankan kompromi. Nah, yang selanjutnya yaitu gaya kepemimpinan related. Nah, bentuk efektif dari gaya kepemimpinan related ini adalah gaya kepemimpinan developer. Nah, maksudnya yaitu pemimpin atau gaya pemimpin yang memberikan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja dan perhatian yang minimum terhadap tugas. Nah, bentuk dari tidak efektif dari gaya related ini adalah gaya misionari. Nah, gaya misionari ini merupakan gaya yang memberikan penekanan yang maksimal pada orang-orang dan hubungan kerja, tetapi memberikan perhatian yang minimum pada tugas. Nah, kemudian yang ketiga,
itu ada gaya kepemimpinan dedicated. Nah, bentuk efektif dari gaya kepemimpinan dedicated ini adalah benevolent autorak. Nah, benevolent autorak ini merupakan gaya autokrasi yang baik. Nah, gaya autokrasi yang baik ini merupakan pemimpin yang tidak terlalu otoriter, pemimpinnya memberikan perhatian maksimum terhadap tugas dan perhatian minimum terhadap hubungan kerja. Nah, bentuk ketidakefektifan dari gaya dedicated ini adalah gaya autokrat. Gaya autokrat ini merupakan gaya otoriter di mana pemimpin itu memberikan penekanan yang maksimum terhadap tugas dan minimum terhadap hubungan kerja. Nah, yang terakhir itu ada gaya spirited. Bentuk efektif dari gaya spirited ini adalah gaya birokrat. Nah, gaya birokrat ini merupakan gaya yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang pemimpin itu memberikan perhatian yang minimum pada tugas dan juga pada hubungan kerja. Nah, manajer pada gaya kepemimpinan birokrat ini menggunakan sangat tertarik. Jadi manajer pada gaya kepemimpinan birokrat ini sangat tertarik pada peraturan dan kontrol yang teliti. Jadi kontrol dari manajer yang menggunakan gaya birokrat ini cukup teliti. Nah, kemudian gaya separated yang tidak efektifnya itu adalah gaya diserter. Nah, maksud gaya diserter ini adalah lari dari tugas, yaitu pemimpin yang tidak memberikan perhatian yang baik terhadap tugas dan terhadap hubungan kerja dalam suatu organisasi. Nah, itu tadi model 3 dimensi Riden. Selanjutnya, yaitu berkaitan dengan 4 sifat manajemen dari Likert. Nah, apa yang menjadi faktor menjadi penyebab perubahan dari gaya dimensi 3 dimensi Riden tadi dengan 4 sistem manajemen dari Likert ini, di mana pergantian dari model ini antara model 3 dimensi Riden ke 4 sistem manajemen Likert ini terjadi karena adanya kebutuhan akan pendekatan kepemimpinan yang lebih fokus pada hubungan antara pemimpin dan bawahan dalam suatu organisasi. Nah, Riden tadi memandang bahwa dimensi dan tadi menambahkan dimensi efektivitas dalam kepemimpinannya, tetapi modelnya masih menggunakan sifat individual, yaitu menilai bagaimana seseorang pemimpin itu menyesuaikan gaya kepemimpinannya. Sementara menurut 4 sistem manajemen dari Likert ini menjelaskan bahwa eh, kepemimpinan itu fokus pada struktur organisasi secara keseluruhan, bukan hanya pada gaya kepemimpinan individu saja. Nah, ada 4 sistem dari manajemen yang dikemukakan oleh Likert ini. Yang pertama yaitu gaya autokratis yang menyenangkan atau benevolent autokratif. Nah, maksudnya di sini yaitu pemimpin bersifat otoriter dan tidak peduli dengan bawahan. Nah, yang kedua ada benevolent otoriter. Maaf, yang pertama itu adalah gaya eksploitatif autokrat, yaitu sangat otoriter di mana pemimpin itu bersifat otoriter dan tidak peduli dengan bawahan. Nah, yang kedua ada gaya autokratif yang menyenangkan atau benevolent autokratif. Nah, maksudnya di sini pemimpin itu masih otoriter, tetapi memiliki perhatian terhadap kesejahteraan dari anggota-anggota dalam organisasinya. Nah, yang ketiga, itu ada gaya kepemimpinan manajer konsultatif atau konsultatif manajer. Nah, di sini seorang pemimpin itu mulai melibatkan bawahan dalam pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga ada pemimpin dengan gaya kelompok partisipasi atau partisipatif group. Maksudnya di sini yaitu pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada bawahan untuk berkontribusi dalam setiap pengambilan keputusan. Selanjutnya mengenai gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard. Nah, di sini
Nah, di sini apa yang menyebabkan terjadinya perubahan dari empat sistem manajemen Likert ini diganti dengan gaya kepemimpinan situasional dari Harse dan Blanchard ini? Itu dikarenakan adanya pendekatan Likert yang dianggap kurang fleksibel dalam menghadapi dinamika organisasi dan perkembangan organisasi atau individu dalam suatu tim. Nah, Likert ini membagi kepemimpinan itu menjadi empat tadi, yaitu sistem tetap, sistem tetap mulai dari otoriter hingga partisipatif tanpa mempertimbangkan bahwasanya efektivitas kepemimpinan itu bergantung pada situasi dan tingkat dari adaptif di mana pemimpin itu ada tingkat dari adaptif dari kesiapan bawahan. Nah, sedangkan menurut gaya kepemimpinan Harse dan Blanchard ini menjelaskan bahwasanya uh, ia lebih menawarkan kepada gaya kepemimpinan yang lebih adaptif, di mana pemimpin itu menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan bawahan. Nah, di sini dalam mode situasional yang dikemukakan oleh Harse dan Blanchard, itu pemimpin bisa lebih efektif dalam mengarahkan, dalam mendukung, dalam mendelegasikan tugas sesuai dengan kebutuhan dari timnya, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan responsif terhadap perubahan. Nah, di sini dalam gaya kepemimpinan Harse dan Blanchard ini ada empat. Nah, yang pertama, sebelumnya gaya kepemimpinan Harse dan Blanchard ini berpatokan pada dua dimensi, yaitu dimensi mendukung dan dimensi mengarahkan. Nah, eh, kita mulai dari eh, tingginya pengarahan dan dukungan rendah. Nah, eh, di sini pemimpin itu tinggi dalam memberikan arahan, namun rendah dalam memberikan dukungan. Nah, gaya kepemimpinan ini disebut dengan gaya kepemimpinan instruksi. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan tingginya tingkat mengarahkan, namun juga tinggi dalam perilaku mendukung. Nah, pemimpin dengan kategori ini merupakan atau disebut dengan kepemimpinan konsultasi. Nah, yang ketiga yaitu tingginya tingkat atau perilaku mendukungnya, namun rendah dalam memberikan arahan. Nah, pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan ini merupakan pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan partisipasi. Nah, yang keempat yaitu pemimpin yang rendah dukungannya, namun juga rendah dalam memberikan arahan. Nah, pemimpin ini disebut dengan nama pemimpin delegasi. Nah, dalam kepemimpinan situasional yang dikemukakan oleh Harsedam Belinkar ini, ia ia berpatokan juga pada kesiapan kerja atau performance readiness dari para bawahan. Nah, jadi kesiapan kerja ini didefinisikan sebagai suatu kemampuan dan kemauan orang lain atau orang yang berada dalam suatu organisasi untuk menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya. Nah, menurut garis kontinuum dari Harse dan Blanchard ini menjelaskan bahwasannya ada beberapa tipikal dari bawahan. Nah, yang pertama yaitu tipikal bawahan yang dia tidak mau, namun dia tidak mau melaksanakan tugas dan tidak mampu. Nah, bawahan ini disebut dengan kategori R1 atau rendah. Nah, kedua, itu ada namanya bawahan yang dia tidak mampu tetapi mau dalam melaksanakan pekerjaannya. Nah, di sini dikategorikan sebagai R2 dengan kategori menengah. Nah, yang ketiga itu ada namanya bawahan yang mampu tetapi dia tidak mau. Dia mampu secara pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan tugas, tapi dia tidak mau untuk melaksanakan tugas tersebut. Jadi, eh, tipikal bawahan ini merupakan tipikal dengan kode R3 atau disebut dengan tipikal bawahan sedang. Nah, selanjutnya ada tipikal bawahan yang dia mampu secara kompetensi, secara pengetahuan dan keterampilan, namun dia juga mau dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, ini merupakan tipikal bawahan yang baik atau yang bagus, di mana dia dikategorikan sebagai R4 dengan kategori tinggi. Kemudian selanjutnya, nah ini dia tabel dari gaya kepemimpinan sikap-sikap dari gaya kepemimpinan yang dikemukakan oleh Harse dan Blanchard tadi. Nah, ini dia G1 yang kita sebut dengan instruksi tadi atau telling tadi. Jika dia tinggi tingkah lakunya, tingkah laku dia dalam mengarahkan namun rendah dalam mendukung, maka dia disebut dengan kepemimpinan instruksi atau telling. Nah, jika
Jika dia positif, nah hal positif dari kepemimpinan instruksi ini, ya seorang pemimpin itu lebih menyampaikan, lebih mengarahkan, lebih terstruktur, kemudian lebih menginformasikan, lebih membentuk, lebih memerintah dan membimbing. Tetapi jika dari segi negatifnya, pemimpin dengan menggunakan gaya kepemimpinan instruksi ini lebih menuntut, merendahkan, kemudian menyerang, mendominasi, kemudian bersikap mengatur, berteriak, dan memaksa. Nah, yang kedua, ada G2 namanya atau kodenya, yaitu gaya kepemimpinan seling. Seling ini dia tinggi dalam mendukung orang-orang dalam organisasi namun rendah dalam mengarahkannya. Maksud seling ini dia tinggi dalam mendukung namun juga tinggi dalam memberikan arahannya. Nah, jika bentuk positif dari perilaku dari pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan seling ini atau konsultasi ini, dia cenderung memonitoring, mempersuasi, membimbing, kemudian meyakinkan, menjelaskan, mengajarkan, dan melatih. Nah, sebaliknya, jika negatifnya dari kepemimpinan konsultasi ini, ia lebih bersifat atau bersikap memanipulasi, kemudian menipu, menceramahi, menjebak, atau menyudutkan. Nah, itu dia gaya kepemimpinan konsultasi atau seling. Nah, yang ketiga yaitu partisipatif. Dia tinggi dalam mendukung hubungan antara orang-orang dalam organisasi, namun rendah dalam mengarahkan kesiapan kerja dalam suatu organisasi tersebut. Nah, pemimpin tersebut jika dia berperilaku positif, yang partisipatif ini memperlihatkan sikap-sikap yaitu partisipasi, kemudian mendorong, mengkomunikasikan, kemudian mendukung, melibatkan, memberdayakan, dan memecahkan masalah. Nah, sebaliknya, jika dia bersikap negatif, sikap negatif dari kepemimpinan partisipatif ini yaitu mengatur. Kemudian pemimpin itu cenderung meremehkan, kemudian cenderung meragukan, kemudian cenderung mencampuri, kemudian cenderung mengukur waktu. Nah, yang terakhir itu ada kepemimpinan delegating. Delegating itu dia rendah dalam memberikan dukungan, namun juga rendah dalam mengarahkan kesiapan kerja. Nah, bentuk positif dari sikap kepemimpinan delegating ini atau delegasi ini yaitu pemimpin itu cenderung dalam memonitoring, kemudian mendelegasikan. Pemimpin juga cenderung bersifat atau bersikap mengobservasi, kemudian menelusuri, menugaskan, memberdayakan. Nah, itu dia bentuk positif dari sikap kepemimpinan delegating tadi atau delegasi. Nah, sebaliknya jika bentuk negatif dari sikap atau gaya kepemimpinan delegating ini atau delegasi ini adalah dia cenderung meninggalkan, kemudian menghindari, kemudian membiarkan, tidak peduli, kemudian tidak mau tahu dan menarik diri serta melepaskan. Itu dia sifat negatif dari kepemimpinan delegating ini. Nah, ini dia tadi bentuk dari model kepemimpinan Harse-Blenker dalam kaitan pembuatan keputusan. Nah, yang pertama tadi kepemimpinan instruksi itu memberikan spesifik instruksi dan melakukan pengawasan yang ketat. Tinggi dalam memberikan arahan, namun rendah dalam memberikan dukungan. Nah, itu dia sikap bawahan dari kepemimpinan instruksi ini adalah R4, yaitu tinggi. Dia mampu dan dia mau dalam melaksanakan tugasnya. Itu dia contoh atau tingkatan bawahan dari kepemimpinan instruksi ini. Nah, yang kedua ada kepemimpinan konsultasi, yaitu pemimpin itu cenderung berperilaku mendukung tinggi, namun rendah dalam memberikan eh, arahan. Tinggi dalam memberikan dukungan, rendah dalam memberikan arahan. Jadi, um, seorang pemimpin itu lebih menjelaskan keputusan yang dibuat dan memberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, bentuk tingkatan dari bawahan jika seorang pemimpin itu menggunakan gaya kepemimpinan konsultasi ini adalah bawahannya berada pada tingkat R3. R3 di sini tingkatnya sedang, yaitu bawahannya mampu dalam melaksanakan tugas tetapi dia tidak mau. Nah, yang ketiga itu ada gaya kepemimpinan partisipasi. Nah, yang mana gaya kepemimpinan partisipasi ini dia tinggi dalam memberikan dukungan, namun sedang dalam memberikan arahan. Nah,
Pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan partisipasi ini cenderung menyerahkan tugas pembuatan keputusan dan tanggung jawabnya kepada bawahan. Jadi, pemimpin yang menggunakan gaya partisipasi ini cenderung bawahannya itu dalam kategori R2. Kesiapan kerja bawahannya itu R2. R2 ini adalah berada dalam kategori menengah. Menengah di sini yaitu dia tidak mau, dia tidak mampu tetapi dia mau. Nah, itu dia gaya kepemimpinan partisipasi atau ini bentuk dari tingkat atau kesiapan kerja dari bawahan yang pemimpinnya menggunakan gaya partisipasi. Nah, yang keempat itu ada gaya kepemimpinan delegasi. Nah, maksudnya di sini dia rendah dalam memberikan dukungan, pemimpin itu juga rendah dalam memberikan arahan. Nah, yang mana pemimpin dalam menggunakan gaya kepemimpinan delegasi bersikap atau kesiapan kerja bawahannya itu berada pada kategori R1. R1 di sini yaitu tidak mampu, dalam kategori rendah yaitu dia tidak mampu namun dia juga tidak mau gitu. Itu merupakan bentuk dari tingkatan kesiapan kerja bawahan dengan gaya kepemimpinan delegasi. Selanjutnya yaitu model kepemimpinan kontingensi Fiedler. Nah, sebelumnya apa yang menyebabkan pergantian dari model yang dikemukakan oleh Hersey dan Blanchard ke model kontingensi Fiedler ini itu dikarenakan terjadinya perbedaan pendekatan dalam memahami efektivitas dari kepemimpinan. Nah, model Hersey dan Blanchard ini berfokus pada fleksibilitas dari seorang pemimpin, yaitu bagaimana pemimpin menyesuaikan gaya kepemimpinannya berdasarkan tingkat kesiapan dan kematangan dari bawahan. Namun, dalam prakteknya tidak semua pemimpin itu memiliki fleksibilitas tinggi untuk mengubah gaya kepemimpinannya secara dinamis sesuai dengan situasi. Sebaliknya, dengan menggunakan model kontingensi Fiedler ini, ia berpendapat bahwa efektivitas kepemimpinan itu lebih tergantung pada kecocokan antara gaya kepemimpinan yang tetap dengan situasi yang dihadapi atau berkaitan dengan kontrol, baik itu kontrol situasi rendah, menengah, maupun tinggi. Dengan kata lain, model Fiedler ini tidak mengharuskan pemimpin untuk berubah, melainkan seorang pemimpin itu perlu menempatkan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kondisi, sesuai dengan keadaan yang terjadi. Nah, di sini model kontingensi Fiedler ini membagi menjadi tiga kondisi. Yang pertama yaitu di dalam kondisi situasi rendah, yaitu pemimpin tidak atau kurang memiliki pengaruh atau pemimpin tidak diterima, tugas tidak terstruktur dan posisi powernya rendah. Itu yang dinamakan kepemimpinan dalam kontrol situasi rendah. Nah, yang kedua itu ada namanya kontrol situasi menengah, yaitu pengaruh pemimpin ini menengah, maksudnya pemimpin cukup diterima, tugas cukup terstruktur, dan posisi power cukup. Nah, yang pertama, kemudian yang terakhir yaitu kontrol situasinya tinggi, di mana pengaruh yang dimiliki oleh pemimpin ini tinggi, maksudnya pemimpin diterima dengan sangat baik, tugas terstruktur, dan power atau posisi power pemimpin itu kuat. Itu dia namanya model kontingensi Fiedler. Selanjutnya ada namanya model teori jalan kecil. Nah, secara pokok, teori Pat Gould ini merupakan berusaha untuk menjelaskan pengaruh perilaku kepemimpinan terhadap motivasi, kepuasan, dan pelaksanaan kerja bawahan. Nah, model teori jalan kecil ini ada 5 spesifik proposisi atau tingkah laku utama dari pemimpin. Yang pertama yaitu tingkah laku kepemimpinan direktif, di mana tingkah laku pemimpin yang mampu membuat bawahan bekerja secara efektif. Nah, yang kedua, itu ada tingkah laku kepemimpinan yang mendukung atau supportive leadership behavior, yang mana tingkah laku seorang pemimpin yang memperhatikan kesejahteraan bawahan serta memperhatikan kebutuhan yang disukai oleh bawahan. Nah, yang ketiga, ada
tingkah laku kepemimpinan partisipatif atau partisipasi, yaitu share leadership behavior, yang mana pemimpin yang menggunakan tingkah laku kepemimpinan partisipasi ini cenderung berusaha untuk meminta dan menggunakan saran dari bawahan dan mengajak bawahan untuk bekerja sama gitu. Nah, yang keempat itu ada tingkah laku kepemimpinan yang didasarkan pada nilai atau value based leader behavior, di mana pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan tingkah laku pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan ini cenderung berusaha meningkatkan rasa diri, mampu berbuat dan konsistensi dari bawahan dalam melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, yang terakhir itu adalah tingkah laku kepemimpinan yang berorientasi kepada prestasi. Nah, yang mana seorang pemimpin yang menerapkan tingkah laku ini cenderung mendorong bawahan untuk berprestasi, menetapkan serangkaian tujuan, dan menantang bawahan agar aktif dalam berpartisipasi, melakukan perbaikan supaya dapat mencapai standar kerja yang tinggi. Itu dia dari beberapa tingkah laku yang dikemukakan oleh model teori jalan kecil. Nah, ini adalah bagan situasi pet goal dan tingkah laku dari pimpinan. Nah, jika dalam situasi rasa percaya diri bawahan rendah, maka seorang pemimpin itu perlu menerapkan tingkah laku seperti leadership. Nah, yang mana pengaruh dari tingkah laku seperti leadership ini dapat meningkatkan rasa percaya diri bawahan untuk mencapai tujuan, sehingga hasilnya atau outcome-nya nanti usaha dari bawahan itu lebih, kemudian kepuasan dan unjuk kerja dari bawahan itu meningkat. Nah, yang kedua, yaitu dalam satu organisasi jika mengalami situasi pekerjaan tidak jelas, maka tingkah laku pemimpin yang harus diterapkan itu adalah directive leadership. Apa pengaruh dari kepemimpinan direktif leadership ini terhadap situasi pekerja yang tidak jelas, yaitu dapat menjelaskan jalan kerja ke arah yang lebih baik atau yang ke arah yang sudah direncanakan sebelumnya, di mana outcome-nya nanti usaha lebih, kemudian kepuasan dan unjuk kerja juga akan meningkat. Nah, kemudian jika satu organisasi berada dalam situasi kurang tantangan dalam pekerjaan, maka tingkah laku yang perlu diterapkan oleh pemimpin ini adalah achievement oriented, di mana pengaruhnya terhadap kurangnya tantangan dalam bekerja ini adalah rumusan capaian dan tujuan yang tinggi. Sehingga nanti outcome-nya akan uh, menjadi usaha lebih, kemudian kepuasan serta unjuk kerja menjadi meningkat. Kemudian uh, ada Kemudian dalam satu organisasi jika situasi yang terjadi adalah imbalan yang tidak sesuai, maka tingkah laku pemimpin yang perlu diterapkan adalah partisipatif leadership. Pengaruhnya terhadap bawahan yaitu memperjelas kebutuhan bawahan dan upah imbalan. Outcome-nya nanti adalah usaha menjadi lebih tinggi atau meningkat, serta kepuasan dan unjuk kerja akan menjadi lebih meningkat. Itu outcome-nya. Nah, selanjutnya yaitu gaya dan efektivitas kepemimpinan. Nah, jadi semua gaya kepemimpinan itu bisa efektif dan bisa tidak efektif. Itu tergantung pada situasi di mana gaya tersebut diimplementasikan. Dengan kata lain, efektivitas suatu gaya kepemimpinan itu sangat tergantung pada situasinya. Pemimpin yang sukses dan efektif adalah pemimpin yang mampu mengadaptasi gayanya dengan situasi yang ada. Nah, oleh karena itu, para pemimpin, para manajer, termasuk pimpinan pendidikan, kepala sekolah, tidak hanya dituntut untuk mampu menentukan gaya kepemimpinan yang tepat, tetapi juga harus mampu menerapkan gaya tersebut sesuai dengan situasinya, sehingga kepemimpinan dapat dikatakan efektif nantinya dan dapat mempermudah dalam mencapai tujuan dari organisasi. Nah, sekian hasil pembahasan dari materi saya. Saya selaku anggota dari kelompok 3, mohon maaf jika ada kesalahan kata atau perbuatan. Saya akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.